Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang saya dan tim lakukan pada penelitian RKAT, penelitian dosen pemula yang dibiayai oleh RKAT LPPM UNP 2025. Baik, pada kesempatan ini judul penelitian saya ialah transformasi produksi berita, analisa bagaimana peran jurnalisme data dan infografis dalam meningkatkan pemahaman pembaca dan juga eh, engagement atau aktivitas timbal balik daripada si pembaca. Kami ada bertiga, ada saya Novia Amira Azmi, kemudian sebagai anggota ada Ibu Nevia Primavera dan Bapak Hari Prasetyo. Baik, Em, penelitian ini berawal dari keresahan saya dan tim melihat bahwa hari ini publik yang membaca media kita dan sebagian banyak orang itu mengalami perubahan dalam mengonsumsi media. Pembaca itu tidak mau lagi em, mendapatkan informasi yang ribet, panjang, lebar. Mereka maunya simple, instan, cepat, dalam durasi yang singkat itu informasinya sudah terpaparkan dengan lengkap. Nah, untuk itu media perlu bertransformasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan audiens yang perubahannya juga sangat luar biasa. Di sisi lain, eh, informasi hari ini tuh sangat melimpah ruah. Bahkan kita bisa bilang bahwa hari ini kita banjir informasi. Ada informasi yang sifatnya benar dan ada juga informasi yang sengaja diproduksi untuk dibuat salah untuk kepentingan tertentu atau menggiring opini publik. Nah, dalam hal ini, jurnalisme data itu punya peran yang sangat krusial untuk kemudian menganalisa, menyaring, merangkum sebuah informasi itu lebih dapat dipercaya dan segala prosesnya bersifat transparan. Nah, eh, perubahan gaya pembaca tadi, penonton tadi yang maunya serba instan dan mudah dipahami, maka perlu visualisasi yang menunjang. Artinya data yang dikelola, diambil melalui kegiatan jurnalisme tadi itu tidak bisa disajikan kepada publik dengan serta-merta. Perlu em, inovasi berupa penyederhanaan informasi tadi berupa infografis yang membuat pembaca pada kelas awam sekalipun bisa paham apa yang menjadi eh, pesan yang ingin disampaikan oleh media tersebut. Nah, tiga hal inilah yang kemudian membuat eh, saya sebagai peneliti dan tim ingin mengkaji bagaimana jurnalisme, data, dan juga infografis itu punya peran yang besar dalam membuat audiens itu paham. Nah, karena memang background pendidikan dan juga latar ilmu saya adalah bidang ilmu komunikasi, spesifikasi jurnalisme. Eh, Secara umum di peta penelitian saya itu saya ingin mulai mengarah kepada jurnalisme data. Bagaimana data ini bukan hanya sekedar berperan pelengkap informasi dalam sebuah berita, seperti halnya wawancara narasumber, hasil observasi, kemudian dilengkapi dengan data, tidak. Tapi hari ini jurnalisme data ini merupakan em, makanan pokok dari informasi yang akan disajikan kepada pembaca. Di satu sisi, data itu nggak bisa disajikan begitu saja, perlu diolah sedemikian rupa. Salah satunya dalam bentuk infografis. Maka dari itu, kami menilai bahwa perlu untuk melihat sejauh mana peran dari jurnalisme data, peran dari infografis, yang kemudian memperkuat kredibilitas media dalam memberikan informasi kepada publik, sehingga apa yang ingin disampaikan itu diterima dengan baik oleh pembaca dan juga diharapkan adanya interaksi terhadap audiens dan media. Nah, untuk itu
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghitung eh, secara kuantitatif bagaimana dampak dari apa namanya sinergi antara jurnalisme data dan juga infografis ini bisa meningkatkan pemahaman audiens terhadap informasi dan juga interaksinya terhadap kepada si media itu sendiri. Dari segi materials and method, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan komparatif asosiatif. Kemudian ada 4 hal yang menjadi kunci utama dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana kredibilitas media itu sendiri, kemudian infografis, jurnalisme data, dan juga audience engagement. Nah, em, karena ini adalah penelitian kuantitatif, maka kami menyebarkan kuesioner itu kepada 145 responden. Respondennya mayoritas adalah mahasiswa. Dari 145 tersebut, 137 diantaranya valid, sementara 8 lainnya itu tidak valid. Kami menggunakan aplikasi Smart PLS untuk mengolah eh, data tersebut berdasarkan structural equation modeling based on partial least square. Ada banyak dari 4 variabel tadi yang kami gunakan, kredibilitas media itu dia diturunkan menjadi 12 indikator. 12 indikator ini kami turunkan menjadi 24 pernyataan. Namun dalam uji validitas dan reliabilitas ada beberapa pernyataan yang kemudian eh, mempunyai nilai apa namanya? Nilai eh, Brom Cronbach alfanya itu di bawah 0,7. Maka kemudian kami eliminasi pertanyaan tersebut, pernyataan tersebut. Lalu ada jurnalisme data dengan 7 indikator, kemudian infografis eh, dengan 6 indikator dan audience engagement dengan 6 indikator juga. Pada awalnya, setiap indikator itu kami sediakan 2 pernyataan, tapi dalam perjalanannya, ketika sudah dihitung apa eh, validitas dan reliabilitasnya menggunakan FIA dan juga Cronbach Alpha dan Composite Reliability, itu memang ada beberapa pernyataan yang kemudian kami hapus karena nilainya tidak cukup kuat untuk bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, berdasarkan hasil hitungan menggunakan Smart PLS tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Ternyata eh, jalur yang punya pengaruh paling kuat itu adalah pada infografis dan audience engagement. Kita bisa bilang bahwa infografis ini punya peran yang sangat-sangat besar untuk kemudian membuat audiens menjadi paham, audiens mau untuk nge-like, mengomen, men-share informasi tersebut. Kemudian apa namanya diharapkan adanya interaksi yang baik. Itu memang peran infografis itu besar sekali yang direct direct path-nya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kredibilitas media terhadap audience engagement. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa kredibilitas media menjadi faktor penting untuk kemudian publik mempercayai apa yang disampaikan kepada masyarakat, ya. Kemudian eh, secara direct itu jurnalisme data terhadap audience engagement itu tidak punya pengaruh yang signifikan. Tapi kalau kita lihat berdasarkan eh, informasi lebih lanjut bahwa jurnalisme data ini punya peran yang sangat besar untuk menunjang infografis. Artinya apa? Infografis yang cantik tadi kalau tanpa ditunjang dengan data yang diolah dengan eh, melalui tahapan jurnalisme data itu hasilnya tidak akan kuat. Nah, maka untuk mensupport infografis yang eh, apa namanya ya? Infografis yang padat, infografis yang informatif itu memang perlu jurnalisme data sebagai aktivitas dasar untuk menunjang hal tersebut. Nah, sehingga kredibilitas media kemudian ini memang
sangat mempengaruhi bagaimana aktivitas jurnalisme data dan infografis. Kami bisa bilang bahwa media yang tidak credibility itu sulit untuk menjalankan apa namanya aktivitas jurnalisme data. Memang di Indonesia sendiri, jurnalisme data itu belum semua jurnalis bisa. Karena butuh kemampuan khusus bagaimana mengolah menggunakan software, menganalisa. Karena big data ini kan luar biasa ya Bapak Ibu. Big data ini yang kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kemudian disaring berdasarkan kebutuhan data kita apa, informasi apa yang kita butuhkan. Nah, sehingga meskipun dari kesimpulan tadi, hasil penelitian tadi mengatakan bahwa infografis punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap terhadap audience engagement, kemudian kredibilitas media juga demikian. Kemudian jurnalisme data secara direct dia tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap audience engagement, tapi jurnalisme data itu dia bisa lewat jalur infografis untuk semakin memperkuat infografis tersebut. Maka kita bisa bilang berdasarkan hasil ini, secara p-value itu kredibilitas media terhadap audience engagement itu punya pengaruh yang signifikan. Eh, Kredibilitas media terhadap jurnalisme data juga, kemudian kredibilitas media terhadap infografis juga termasuk, infografis terhadap audience engagement juga, jurnalisme data terhadap infografis juga. Hanya satu yang tidak signifikan, yaitu jurnalisme data ke audience engagement. Nah, mungkin PR-nya itu di sini. Bagaimana kemudian ini untuk penelitian lebih lanjut ya. Bagaimana kemudian jurnalisme data ini eh, dia punya porsi sendiri sehingga kemudian eh, publik bisa memahami bahwa jurnalisme data adalah suatu kegiatan yang perlu untuk dibiasakan agar publik tidak cenderung mudah termakan informasi yang instan dan menyesatkan. Ya, lagi-lagi jurnalisme data itu tidak begitu menarik ketika dia tidak disandingkan dengan infografis. Kami memang melihatnya hal demikian. Maka kita bisa bilang bahwa penelitian ini menghasilkan jalur terkuat dalam 4 variabel yang kita teliti tadi adalah kredibilitas media melalui infografis dan juga kemudian kepada audience engagement. Uh, Maka kita bisa simpulkan bahwa media harus punya kredibilitas yang baik, kemudian media perlu punya tim yang bisa memvisualisasi data yang dimiliki sehingga tampil menarik dan apik, sehingga audiens merasa lebih paham terhadap apa yang disajikan, dan juga audiens mau memberikan feedback baik berupa like, komen, maupun membagikannya kepada orang lain karena merasa informasi ini bermanfaat. Tapi jangan lupa, meskipun hasil penelitiannya bisa disimpulkan seperti ini, tapi jangan lupa bahwa infografis tidak bisa berdiri sendiri. Infografis yang baik, yang kuat adalah infografis yang ditunjang oleh data yang dihasilkan dari aktivitas jurnalistik lebih lanjut, yang disebut dengan jurnalisme data. Peneliti berharap betul penelitian ini dapat diterima baik oleh publik sehingga ada banyak orang yang kemudian tertarik dengan case jurnalisme data dan infografis sehingga penelitian ini bisa dikembangkan dengan baik. Secara personal, peneliti ingin em, melakukan riset berikutnya terkait dengan jurnalisme data. Sebenarnya apa sih yang salah? Bukan apa yang salah ya. Apa sih yang kurang dalam jurnalisme data? Apa yang perlu di-increase di jurnalisme data sehingga dia akan punya powernya sendiri ketika eh, eh, melahirkan sebuah informasi kepada publik. Artinya dia tidak hanya bisa divisualkan melalui infografis, tetapi bisa melalui alternatif lainnya. Sehingga jurnalisme data ini tetap punya power yang kuat. Eh, Apalagi hari ini di era banjir informasi, semua orang bisa melahirkan informasi, semua orang bisa menyampaikan informasi bahkan menyesatkan kita sekalipun. Nah, makanya ini penting menurut peneliti untuk bisa dikembangkan lebih lanjut.
Nah, pada bagian ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada LPPM Universitas Negeri Padang yang memberikan kami kesempatan untuk meneliti mengenai bidang keilmuan yang kami geluti, sehingga mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, bagi mahasiswa, bisa menjadi bahan diskusi kami di kelas nanti apa yang sudah kami hasilkan. Bagaimana kemudian perubahan jurnalisme hari ini sehingga mahasiswa bisa lebih adaptif terhadap segala bentuk perubahan yang ada. Kemudian pada bagian terakhir ini adalah kami para peneliti yang terlibat dalam penelitian ini. Ada saya Novia Amirah Azmi pada bidang ilmu komunikasi. Kemudian ada Ibu Nevia Primavera pada bidang ekonomi Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, dan juga ada Pak Heri Prasetyo dari Departemen Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni. Saya pikir eh, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada LPPM atas dukungan dana untuk penelitian-penelitian yang kami lakukan. Tentu harapannya penelitian ini bukan hanya sekedar menambah rekam jejak kami secara personal dan tim, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang pada tempatnya. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.